Tanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Bersama-sama, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita kembali membahas dan belajar dari cerita angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah hafal firman Tuhan ini, namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kali saya merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, selalu ada hal baru yang saya dapatkan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, di awal tahun ini, saya mau mengajak kita bersama-sama belajar dari pembacaan yang baru saja kita baca tadi. Saya mengambil satu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita capai ya. Di tahun-tahun sebelumnya ada banyak hal yang kita capai. Ada banyak juga hal yang sudah kita lalui, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Ada banyak jatuh bangun yang kita rasakan. Dan dalam kehidupan ini saya juga yakin, pasti kita sebagai manusia biasa memiliki rasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai manusia wajar rasa takut itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun rasa takut yang tidak wajar adalah ketika ketakutan itu melebihi rasa percaya kita kepada Tuhan. Takut yang kita rasakan, mungkin kita khawatir akan hari depan. Mungkin kita khawatir akan masa depan. Mungkin kita khawatir akan pekerjaan. Mungkin kita khawatir akan masa tua. Mungkin kita khawatir akan sakit penyakit yang melanda kita. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan sampai ketakutan itu melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena di atas segala-galanya ada Tuhan yang berdaulat. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di awal tahun ini saya rindu mengajak jemaat Tuhan untuk kembali melangkah bersama dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya di tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah bersama dengan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan sehingga kita bisa sampai pada hari ini, sehingga kita masih bisa setia kepada Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena Bapak Ibu selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, hari ini saya kembali mengajak kita belajar bersama-sama untuk kita selalu melangkah dengan Tuhan dalam menapaki setiap kehidupan yang ada. Mengapa kita harus melangkah dengan Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mengapa kita harus melangkah dengan Tuhan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 1 menit ke depan pun kita tidak tahu. 1 jam, bahkan 1 minggu, bahkan bertahun-tahun ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dalam kehidupan kita orang-orang percaya, makanya kita perlu Tuhan yang bersama dengan kita untuk melewati setiap jalan kehidupan. Karena Tuhanlah yang tahu jalan hidup kita. Karena Tuhanlah yang mengatur jalan hidup kita. Karena Tuhanlah yang bersama dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita perlu melangkah dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri pemilik jalan kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pertama dari ayat yang sudah kita baca tadi, mengapa kita harus melangkah dengan Tuhan? Yang pertama di ayat 23 dan ayat 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamutlah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus
gelombang, tetapi Yesus tidur. Yang pertama, mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan adalah supaya kita tidak tenggelam. Kita semua percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita melihat kisah murid-murid Yesus ini sangat luar biasa. Dan kali ini Tuhan Yesus memilih melewati laut untuk menyeberangi danau Tiberias. Namun di tengah danau badai dahsyat datang sekonyong-konyong sehingga membuat perahu mereka ditimbus gelombang. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perjalanan mereka menyeberangi danau Tiberias ada masalah ya. Masalahnya badai datang ketika mereka sedang menyeberang. Angin ribut datang ketika mereka sedang menyeberangi danau Tiberias. Namun yang menjadi masalahnya ketika mereka menyeberangi ada angin ribut, Yesus tidur pada saat itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan beberapa penafsir mengatakan Yesus tidur bukan karena dia sengaja tidur, tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan, namun karena memang dia ingin beristirahat. Karena sebagai manusia 100% dia melakukan banyak pelayanan pada masa itu, dan itu membuat dia sangat capek Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun sebagai Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus juga pasti tahu bahwa akan terjadi angin ribut yang melanda murid-muridnya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangat menarik mengapa perahu mereka tidak tenggelam ketika angin ribut itu. Jawabannya adalah karena ada Yesus di situ Bapak Ibu jemaat Tuhan. Walaupun Yesus tertidur, namun sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, dia tahu apa yang terjadi saat itu. Namun kalau kita melihat ke ayat selanjutnya lagi, apa yang Yesus katakan? Kenapa kamu kurang percaya? Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang terjadi dengan murid-muridnya ketika angin ribut itu datang, mereka panik. Padahal mereka ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Ada Yesus secara fisik ada di tempat itu. Ya, kalau kita sekarang adalah Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Kalau pada masa itu Yesus secara fisik langsung bersama dengan mereka. Namun Bapak Ibu, Yesus secara fisik pun tidak menjamin murid-murid untuk lepas dari yang namanya khawatir. Tidak menjamin murid-murid lepas dari yang namanya takut. Bahkan murid-murid sangat panik ketika badai itu datang, ketika angin ribut itu datang. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal ini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Bukankah hari ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Namun tidak dipungkiri, kadang-kadang ketika kita dihadapkan dengan masalah, seringkali kita panik, bukan? Kadang-kadang ketika kita mengalami masalah yang begitu besar, begitu berat, kita bisa lupa sama Tuhan. Seperti murid-murid ini, mereka sampai lupa bahwa ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka di situ. Saking paniknya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah percaya, ada Yesus di dalam hidup kita ini. Jangan sampai ketika masalah besar datang, ketika badai itu datang, angin ribut itu datang dalam kehidupan kita, jangan sampai kita seperti murid-murid ini lupa kepada Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebesar apapun badai, sebesar apapun angin, sebesar apapun masalah yang ada bersama dengan kita saat ini, ingat ada Yesus dalam hidup kita ini. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dan ketika murid-murid itu membangunkan Yesus, barulah semuanya menjadi baik. Ya. Artinya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Terkadang Yesus ingin melihat, menguji seberapa dalam kita bersama dengan Tuhan Yesus. Seberapa dalam kita mengenal Dia ketika Dia ada bersama dengan kita. Atau kita hanya di mulut kita saja yang berkata kita percaya, namun sebenarnya Dia tidak ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, di tahun yang baru ini ya, mari kita mulai terobosan baru bersama dengan Tuhan. Di tahun sebelumnya mungkin kita jatuh bangun dalam mengiring Tuhan.
mungkin kita kurang serius dalam mengiring Tuhan. Namun di tahun yang baru ini, ingat, dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Allah, ada Tuhan Yesus. Libatkanlah Dia, melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah penunjuk jalan yang terbaik, yang terbenar daripada yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu yang pertama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan? Supaya kita tidak tenggelam. Banyak hal di dunia ini yang bisa menenggelamkan kita, entah itu keadaan dunia. Tadi malam Bapak Ibu saya scroll di media sosial melihat berita, presenternya sampai menangis bahwa akan terjadi pemanasan global, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan hal-hal ini bisa membuat kita tenggelam. Oleh karena itu melangkahlah bersama Tuhan supaya kita tidak tenggelam. Itu yang pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus melangkah bersama Tuhan? Yang kedua adalah supaya kita tidak tenggelam. Yang kedua adalah supaya kita kuat di tengah badai, ya. Supaya kita kuat di tengah badai. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Menarik bukan Bapak Ibu jemaat Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di bagian ini ketika murid-muridnya membangunkan dia pada saat dia sedang tidur. Mengapa kamu takut? Dia bilang. Padahal Yesus sedang tidur, kok Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya takut? Ini membuktikan bahwa dia tahu keadaan itu. Dia maha kuasa. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia bilang, kamu yang kurang percaya. Setelah itu, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Murid-murid Yesus sangat panik dan ketakutan ketika badai datang. Padahal mereka adalah nelayan yang sehari-hari kerjaannya di laut. Nah, ini yang menarik juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa murid-murid Yesus ini tidak asing dengan yang namanya danau. Murid-murid ini sebenarnya tidak asing dengan yang namanya badai, yang namanya gelombang. Karena pekerjaan mereka sehari-hari adalah rata-rata nelayan. Dan kenapa pada saat itu mereka yang sehari-hari, yang sudah sering bertemu gelombang, yang sudah sering bertemu angin ribut, kok panik ketika ada gelombang, ketika ada badai? Sangat menarik, bukan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Seperti kita misalnya yang sehari-hari kerjaannya, kalau ada yang ke ladang misalnya petani, yang sehari-hari kerjanya ke ladang, atau yang berburu, yang kerjaannya sehari-hari berburu, tiba-tiba lihat binatang, tiba-tiba takut, padahal sehari-hari kerjaannya berburu. Dan kurang lebih seperti itu murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang mayoritas pekerjaan mereka adalah nelayan, yang sehari-hari lihat air, lihat danau, lihat gelombang, lihat angin ribut. Namun pada saat itu mengapa mereka begitu khawatir dan takut? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang, kamu kurang percaya. Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Karena pada saat itu ada Yesus langsung yang bersama dengan mereka. Mengapa mereka kurang percaya? Yang padahal ada Yesus langsung bersama dengan mereka. Rupanya Bapak Ibu, mereka kurang percaya. Dan hal ini mengajarkan kepada kita, sekalipun kita sudah kenal Yesus, kita bersama Yesus, rupanya masalah itu tidak lari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Rupanya ketika kita bersama dengan Yesus, kita satu perahu dengan Yesus, kita sungguh-sungguh percaya dengan Yesus, rupanya masalah tidak lari dari kehidupan kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, makanya ada Yesus dalam kehidupan kita. Karena dia mau menemani kita, karena dia mau melangkah bersama dengan kita. Semakin besar, semakin banyak masalah, semakin besar badai yang menghadang hidup kita, ingatlah ada Yesus
bersama dengan kita. Sekalipun kita percaya kepada Yesus, masalah itu tidak akan lari. Masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita manusia, kehidupan kita orang-orang percaya. Namun yang membedakan kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya, orang yang percaya kepada Yesus, dia percaya dari setiap masalah selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Syaratnya cuma satu, percaya, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus, mereka percaya dan Yesus langsung meneduhkan angin ribut, badai pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang 10 berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya baca ulangi lagi Yesaya 41 ayat 10 ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan ini. Sangat-sangat memberikan kita kekuatan. Bagaimana Allah yang pada saat itu memberikan kekuatan kepada Nabi Yesaya. Dan Allah yang sama juga akan memberikan kita kekuatan pada saat ini. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu, percaya. Ketika kita percaya, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, yang pertama tadi, kita tidak akan tenggelam. Yang kedua, kita akan kuat di tengah badai. Apa badai kehidupan kita hari ini? Saya tidak tahu. Bapak Ibu jemaat Tuhan masing-masing ada pergumulan. Jangan sampai kita hanyut oleh badai Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun kalau ada Yesus di tengah badai, kita tidak perlu takut. Seperti Mazmur Daud 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Hari ini apapun keadaan kita, lembah kita, kekelaman itu, kita tidak perlu takut, karena ada Allah bersama dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa kita harus melangkah bersama Tuhan? Yang terakhir, karena dialah yang tahu jalan terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhanlah yang tahu jalan terbaik untuk hidup kita. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Menarik dari Tuhan Yesus ini adalah dari setiap hal yang Tuhan Yesus lakukan selalu ada respon dari orang-orang di sekitar pada saat itu. Dari setiap mujizat yang Tuhan lakukan selalu ada tanggapan dari orang-orang di sekitar pada masa itu. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar melakukan mujizat, namun Tuhan Yesus juga membuktikan, menunjukkan dan bersaksi bahwa dialah juru selamat yang berkuasa, yang menaklukkan segala-galanya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua orang-orang terheran ketika Yesus menghentikan badai, karena dia berkuasa atas segalanya. Kemanapun dia pergi, dia tidak takut, karena dia adalah Allah. Dia tahu jalan yang terbaik buat murid-muridnya, dan Tuhan Yesus pun tahu jalan yang terbaik buat kita orang-orang percaya pada saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam mengarungi tahun 2024 ini, kita tidak pernah tahu bukan apa yang terjadi ke depan. Namun satu hal yang pasti, serahkanlah jalan hidup kita kepada yang punya jalan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan? Karena Dia tahu jalan yang terbaik untuk hidup kita. Dan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kita. Karena Dialah yang mengatur jalan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, 3 hal ini menjadi bekal buat kita untuk menjalani kehidupan 2024 yang masih panjang ini. Oleh karena itu penting untuk kita melangkah bersama Tuhan dalam menjalani tahun 2024 ini. Yang pertama, mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan supaya kita tidak tenggelam dengan arus dunia ini yang seringkali membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, supaya kita kuat di tengah badai. Karena dalam kehidupan ini badai-badai, masalah-masalah bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus melangkah bersama dengan Tuhan supaya kita tetap di jalan yang benar. Dan yang terakhir, karena Tuhanlah yang tahu jalan terbaik untuk kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa.